Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama, para kiai, khususnya guru saya, kakanda saya Kiai Abdullah, yang beliau mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan abah saya Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar, karena beliau pernah ada di Dalwa sambil membantu Abuya Hasan, beliau juga sambil menimba ilmu daripada Abuya Habib Hasan. Setelah selesai tugasnya di Sidogiri belajarnya, kemudian beliau ditarik oleh Ustaz Qaim dan mengajar juga di pondok kami, serta ikut belajar juga kepada Abuya Hasan. Alhamdulillah kami bangga, kami datang bersilaturahmi ke tempat beliau sekarang ini, dan semoga kedatangan kita memberikan isyarat kedatangan Abuya Hasan insyaallah ke tempat ini, sehingga berkah, lebih berkah lagi pondoknya, anak-anaknya, keturunannya, semuanya, dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat insyaallah. Tapi setahu saya Ki Abdullah ini dulu waktu di Wetan Alun itu kalau pidato itu keras kok. Tapi sekarang udah lembut sudah. Alhamdulillah. Jadi beliau dari semenjak di Dalwa itu, kalau setiap malam Senin itu ada latihan pidato, beliau termasuk jurinya. Jadi alhamdulillah kami banyak kenangan bersama beliau. Beliau juga pernah memucut saya, pernah juga mecut saya. Alhamdulillah, dari barokah. Insyaallah semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan insyaallah beliau termasuk berkumpul dengan abah saya nanti di surga. Seperti yang dikatakan oleh abah saya, sabar ya para kiai, sabar para ustadz, sabar para dai, sabar para donatur pondok pesantren, dan mereka-mereka yang berguna bagi majelis dan perjuangan Nabi SAW. Karena kalian itu berjuang dan berkhidmah serta bekerja langsung kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW, kata beliau almarhum, beliau pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahdin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku yang akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kata Abuya Habib Hasan, kalau ini dikatakan oleh Abuya, oleh Nabi SAW kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, bagaimana dengan para kiai, para ustadz, para dai yang mereka sabar di dalam meneruskan perjuangannya Nabi SAW? Apakah mereka tidak dibalas oleh Nabi SAW? Hasya wa kalla, kata saya beliau. Paling sedikit balasan untuk mereka semuanya ketika mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir insyaallah. Semoga semuanya, keluarga kiai dan juga membantu para kiai, semua para ulama insyaallah, semoga benar-benar dinyatakan ketika meninggal bersama Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad dan ulama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Serta seluruh para kiai yang, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan para umara, para pejabat baik sipil maupun militer, yang insya Allah juga mereka adalah pejuang-pejuangnya Nabi, karena Nabi SAW telah bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat itu, asalkan dia amanat dan adil, dari mulai level yang paling atas Bapak Presiden sampai yang paling rendah Bapak Lurah. Kata Nabi, satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun namanya. Semoga mereka semuanya, para pejabat yang hadir maupun yang tidak
Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah, kesempatan yang diberikannya lah, alhamdulillah kita pada malam ini hadir. Tidak ada maksud tujuan kita untuk kecuali untuk membesarkan, ikut merayakan, ikut merasa bahagia dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau dikatakan oleh para ulama bidzikris sholihin tanzilur rahmat. Kalau kita sebut nama orang soleh saja, itu akan turun rahmat. Apalagi kalau yang kita sebut adalah Nabi Muhammad. Apalagi kalau yang kita rayakan adalah Nabi Muhammad. Maka pantas kalau semua ulama itu memberikan suatu penjelasan yang sangat muluk-muluk kadang-kadang, terutama bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad sehingga mereka tidak mau melaksanakan maulid Nabi SAW. Mereka itu sangat membesarkan, mana mungkin, apalagi waktu kita asyraq ala Nabi SAW hadir, bagaimana mungkin? Berarti pada bulan maulid Nabi begitu sibuknya sehingga harus hadir di sana, harus hadir di sini dan sebagainya. Bukan semacam itu pikiran yang cetek dan sangat-sangat dangkal seperti itu, tidak. Karena Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ruhun Nabi tamla'ul kauna kullah. Ruhnya Nabi itu meliputi semua alam semesta. Buktinya apa? Buktinya kalau seumpama siang hari di Bawean ini yang jumlah rumahnya ada 60.000 paling tidak. Setiap rumah itu dibuka gentengnya satu atau atapnya dibuka. Kira-kira sinar matahari masuk tidak ke dalam rumah itu? Pertanyaannya, mataharinya ada berapa? Satu mataharinya. Itu matahari yang diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Oleh karena kalau kita itu sholat, nggak mungkin Allah Ta'ala mengajarkan kita khurafat, di mana dalam salat kita ketika melaksanakan tasyahud ada sebuah ucapan salam kepada Nabi Muhammad dengan ibarat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau diganti dengan misalnya assalamu ala nabi atau assalamu alaihi, nggak sah dalam salat kita. Harus dengan assalamu alayka, salam kepada engkau wahai Muhammad. Di mana kau? Di Madinah? Engkau berada di mana? Cuma kita saja yang tidak melihatnya. Oleh karena Abdul Abbas Al-Mursi beliau mengatakan, "Lau ghaba anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan ma'adatu nafsi minal muslimin." Beliau katakan kalau seumpama Nabi SAW tidak tampak kepadaku walaupun hanya sekejap mata saja, maka aku tidak anggap diriku sebagai muslim. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu beliau melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma kita ini terhijab dengan amal-amal kita yang tidak baik itu sehingga kita tidak bisa melihat semacam itu. Oleh karena itu maka sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad itu sangat agung, sangat besar. Bahkan insya Allah kalau seumpama kita benar-benar pada malam ini senang, gembira, bahagia berangkat dari rumah ke tempat ini hanya untuk menghadiri perayaan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, satu malam saja, malam ini saja insya Allah bisa jadi bekal insya Allah kita di hari kiamat. Insya Allah jadi sebab insya Allah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Karena memang semua yang terkait dengan Muhammad ada sesuatu yang sangat agung, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditengok. Bahkan subhanallah ada salah satu daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam sejarah, di mana itu seorang ahli maksiat. Semua maksiat-maksiat besar dilakukannya, dari mulai perzinahan, dari mulai pembunuhan dan sebagainya, sehingga dipastikan ini termasuk ahli neraka. Tapi ternyata dia ditemukan dia bersama Nabi Musa. Sehingga kemudian Nabi Musa heran, karena dia tahu sendiri umatnya ini adalah pendosa. Tapi kenapa dia itu dicatat sebagai orang-orang yang masuk surga bersama Nabi Musa? Maka kemudian ditanyakan oleh Nabi Musa. Ternyata apa jawabannya? Karena orang yang fasik itu, yang banyak maksiatnya itu, umatnya Nabi Musa itu setiap kali membaca kitab Tauratnya, di situ ada nama Muhammad SAW. Setiap dia itu membaca nama Muhammad SAW, maka dia diciumnya. Hanya karena melakukan yang semacam itu, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita senang, gembira, bahagia dengan Nabi Muhammad.
Oleh karena para hadirin melihat Allah Ta'ala, beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nggak ada umat yang lebih beruntung daripada kita, tidak ada. Kita dengan Nabi kita Muhammad SAW beruntung, di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Beruntungnya kita di dunia apa? Beruntungnya kita di dunia, kita menjadi umat yang paling pendek posturnya, yang paling lemah badannya, yang paling pendek umurnya, yang paling sedikit amalnya, tapi kita nanti di akhirat paling pertama kali masuk surga. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad, bukan karena amal kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena ulama kita, tidak, tapi semuanya karena diri Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bayangkan Nabi Musa SAW, dia pernah membuka kitab Tauratnya. Di situ ada sebutan sebuah umat, tentang kemuliaannya dan kemurahan Allah kepada umat itu. Sehingga kemudian dia tanya, "Bal ya Rabb, ini umatnya siapa?" "Ini umatnya Ahmad." Dibuka lagi. Ada lagi sifat-sifat umatnya Nabi SAW yang banyak dapat karunia. Ditanya lagi, "Ini umatnya siapa?" "Ini umatnya Ahmad." Dibuka lagi sampai ada 10 kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad tertera dan tertulis di dalam kitab Taurat. Padahal kita di dalam kitab kita Al-Quran sedikit mengupas tentang keutamaan umat-umat yang dahulu, tapi di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya, sebutan tentang umatnya Nabi Muhammad dengan kemuliaannya itu banyak disebutkan di sana, bukan karena kitanya, tapi karena Nabi Muhammad. Sehingga kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, "Gal ya Rabb, kalau begitu jadikan aku sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad." Seorang Nabi, seorang Rasul, sebaik-baiknya Nabi, termasuk 5 Nabi yang terbaik, tapi dia itu berharap menjadi salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Apakah kita tidak merasa beruntung? Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Gul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada semua umat, bahwasanya dengan karunia Allah kepada mereka berupa Nabi Muhammad, rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad berupa Nabi Muhammad, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Daripada dunia mereka kumpulkan, daripada amal kebaikan mereka kumpulkan, daripada kebahagiaan mereka kumpulkan, daripada apa saja yang paling membahagiakan mereka, yang paling istimewa bagi mereka adalah adanya mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah kalau kita sekarang ini merasa gembira, bahagia, insya Allah asalkan kita seperti sekarang ini meninggalnya sebagai umatnya Nabi Muhammad, ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Nggak ada Nabi seperti Nabi kita Muhammad. Nabi yang mau berkorban untuk kita. Nabi yang nggak pernah tersenyum kecuali untuk kita. Nabi yang nggak pernah tertawa kecuali untuk kita. Sehingga kita gambarkan sifatnya Nabi yang begitu rahmat kepada umatnya. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, supaya kita pastikan bahwa tidak ada yang mencintai kita melebihi daripada Nabi Muhammad. Walaupun orang tua kita, walaupun istri kita, walaupun pasangan kita, walaupun anak kita, tidak ada yang melebihi daripada cinta kepada kita melebihi dari Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tidak merasakan cinta kepada Muhammad sekarang ini, rugi besar. Yang berfaedah di dunia ini cinta kepada Muhammad. Yang paling besar cinta kepada Muhammad sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dai, sebagai seorang tajir, sebagai seorang pejabat, sebagai siapa saja, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Yang paling besar cintanya pada Muhammad, dia paling bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya maka yang paling penting sekarang ini bagaimana kita menumbuhkan cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, supaya kita itu mencintai Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ada satu orang pun manusia di sekitar kita yang lebih daripada dia? Ternyata jawaban Allah Ta'ala tidak ada. Nabi aula al-mu'minin, paling utamanya untuk kita berbuat baik bukan kepada orang tua, bukan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, baru kepada orang tua. Kenapa? Karena jasanya Nabi Muhammad tidak mungkin bisa kita balaskan. Nabi Muhammad sampai dikatakan dalam sirah Nabawiyah bahwasanya nggak pernah Nabi berdoa kecuali untuk umatnya, nggak pernah beliau menangis kecuali untuk umatnya, nggak pernah beliau tertawa kecuali untuk umatnya. Semuanya dilakukan untuk umatnya. Bahkan coba lihat, ketika orang sakaratul maut, apa yang kita ingat? Nggak ada yang ingat siapa lagi kecuali dirinya sendiri. Tapi Nabi Muhammad ingat kepada umatnya. Ketika beliau itu dia cabut nyawanya dalam keadaan yang sudah diringankan beribu kali lipat oleh malaikat Israel dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau merasakan sakit
Ya Israel, inna lil mauti sakarat. Sungguh bagi kematian ini ada sakaratnya. Alangkah sakitnya. Di saat itulah kemudian malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, yang kamu rasakan sekarang ini sudah diringankan 1000 kali lipat. Di saat dia mendengar yang semacam itu, apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah umat juga akan merasakannya? Dijawab oleh Israel, iya. Di saat itulah kemudian ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan, ya Allah, jadikanlah separuh daripada rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku semuanya, biarkan aku yang menanggungnya. Riwayat yang lain yang mengatakan, ya Allah, jadikanlah rasa sakit kematian yang akan dirasakan oleh setiap umatku semuanya, biarkan aku yang merasakan semuanya. Itu cita kita Nabi Muhammad kepada kita. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad sholat malam, sujud, menangis selama sujudnya menangis. Setelah selesai ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Aku berdoa. Untuk siapa? Untuk umatku. Apa yang kau doakan? Aku tadi berdoa begini, ya Allah, jadikan diriku ini sebagai yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagai yang mewakili semua umatku ketika dihisab nanti. Maka saya bertanya, penasaran, apa yang dijawab oleh Allah Ta'ala? Allah bertanya kepada aku, kenapa kau minta itu? Kenapa kau mohon yang semacam itu? Dijawab oleh Nabi, ya Rabb, aku tidak mau kalau seumpama nanti salah satu umatku ketika dihisab nanti dia tidak bisa menjawab hisabnya, sehingga dia itu malu di depan umat yang lainnya, biarkan aku yang menanggung malunya mereka semuanya. Sampai segitunya. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan ke dia, wahai Muhammad, aku lebih rahmat kepada mereka semuanya. Inna lana su'aka fi ummatik. Aku tidak akan mengecewakan kamu di dalam umatmu. Terus kita nggak mau cinta pada Muhammad. Lalu kita hanya untuk membuat hiasan semacam ini untuk Nabi Muhammad. Kita menyisihkan sedikit uang untuk Nabi Muhammad. Kita menyisihkan waktu untuk Nabi Muhammad. Malam ini kita datang, kemudian dalam keadaan terpaksa juga kita datang. Nggak malu kita kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang pernah berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya ada terus ikatan dengan umatnya, Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis itu amal kita sebelum dilaporkan kepada Allah, dilaporkan dulu kepada Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan, kenapa Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, aku ini sangat tahu dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Kenapa? Bagaimana tidak tahu? Setiap minggu dilaporkan. Antum semuanya ini setiap minggu dilaporkan kepada Muhammad. Fulan bin Fulan, amalnya selama seminggu begini. Kata Nabi SAW, kalau aku dapatkan amal kalian baik, aku tersenyum, bahagia. Tapi kalau aku dapatkan amal kalian tidak baik, aku mintakan ampun untuk kalian. Ini kata Nabi Muhammad, setiap minggu mendoakan kita, setiap minggu memintakan ampun untuk kita. Lalu kita menganggap bahwasanya ada orang lain yang mencintai kita melebihi daripada Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad berkorban untuk kita, bukan cuma dalam urusan akhiratnya, urusan dunianya pun juga beliau berkorban. Masih ingat dalam hadis sahih diceritakan bahwasanya pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW sholat subuh dalam keadaan sangat lamban gerakannya, sehingga pada saat itu ketika Nabi SAW sholatnya dalam keadaan lamban gerakannya, bahkan para sahabat Nabi itu mendengar ada gesekan suara, entah dari mana suara gesekan itu berasal. Sehingga begitu selesai sholatnya Nabi SAW, langsung sahabat-sahabat yang besar itu mengelilingi Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi Muhammad seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Mereka serentak berkata, ya Rasulullah, kau sakit? Kalau tidak, aku sehat. Tapi kami melihat engkau itu gerakannya sangat lamban sekali. Bahkan kami mendengar suara gesekan, entah dari mana itu asalnya. Maka kemudian Nabi berkata begini, berdiri. Kemudian beliau kata, aku sehat. Cuma aku lamban karena aku ini tidak makan sudah 3 hari 3 malam. Sedangkan yang kalian dengar gesekan-gesekan itu suara, itu adalah batu yang aku ikat di perutku ini untuk mengganjal rasa lapar. Sehingga begitu Nabi SAW didengar jawaban tersebut oleh sahabat Nabi, maka mereka semuanya berteriak dan mengatakan, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi. Tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, keluargaku, orang tuaku, semuanya.
Lebih baik kami yang tidak makan, lebih baik orang tua kami tidak makan, asalkan kau yang makan ya Rasulullah. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami? Kalau di rumahmu tidak ada yang bisa dimakan, kenapa kau tidak beritahukan kepada kami? Apa jawaban Muhammad? Tidak akan kita lakukan. Apa kata Allah kalau semua aku lakukan, aku membebani umatku? Tidak. Tapi apa yang terjadi pada diriku, aku jadikan sebagai hadiah daripada Allah, dengan harapan tidak ada satupun daripada umatku yang nantinya tidak bisa makan sampai 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad sudah mau berkorban untuk dirinya. Biarkan aku tidak makan, asalkan umatku semua makan. Pernah kita tidak makan 3 hari 3 malam? Semuanya berkat Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad yang sekarang diteruskan oleh para ulama, yang mereka itu sabar dan mengayomi, memberikan nasihat kepada umatnya Nabi Muhammad, walaupun mereka itu dihina, walaupun mereka direndahkan, walaupun mereka tidak dipedulikan, walaupun mereka tidak diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Ya hasratan 'alal ibad mayatihim min rasulin illa kanu bihim yastahzi'un. Tidak ada seorang pun yang datang memberi nasihat kecuali orang-orang itu selalu mengejeknya, merendahkannya. Ternyata lihat bagaimana permisalan perumpamaan cintanya Nabi kepada umatnya dengan syariah yang dibawa oleh para ulama sekarang diteruskan oleh mereka. Kata Nabi, masali wa masalukum kamasalis ladzi istauqada nar. Perumpamaanku dengan kalian ini, umatku ini, kata Nabi Muhammad, sama seperti orang yang menghidupkan api unggun. Di saat gelap kita hidupkan api unggun. Apa yang terjadi? Faja'alal jaradiqa wal farasa. Jadi kupu-kupu dan juga binatang-binatang serangga yang kecil itu datang. Karena dia nyangka ini adalah sebuah kesenangan, api. Akhirnya apa? Binatang serangga itu ketika melihat api, dia langsung masuk ke sana, terbakar, binasa. Maka aku mencegah supaya binatang kecil itu tidak masuk ke dalam api itu. Itulah aku. Aku kata kepada kalian, ini api. Maksiat itu api. Maksiat itu menyusahkan kalian, menyedihkan kalian, membuat kalian jadi susah, galau pikirannya. Wa antum tuflituna miyadi, tapi kalian itu berusaha untuk melepaskan diri kalian daripada tanganku. Itulah perumpamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu misinya, visinya Pak, Bu, maksudnya. Begitu pula para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 dan 313 rasul yang sekarang diteruskan oleh para ulama. Tujuannya itu adalah kalau kita itu ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka kita akan mendapatkan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Barometer orang itu bahagia, barometer orang itu aman, barometer orang itu sejahtera, barometer orang itu sehat walafiat dan sebagainya. Seperti Nabi Muhammad, tergantung bagaimana mengikuti Nabi kita Muhammad, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya.